soal bioritme ini kembali lagi, artinya sudah ada penelitiannya bahwasanya kalau teman-teman mau supaya ternaknya ini konsisten agar dia makan lebih banyak, lebih rakus, kemudian dia bisa menghasilkan produk yang bagus dari sisi ADG-nya atau dari sisi produksi susunya, maka teman-teman harus konsisten dalam hal waktu pemberian pakan. Jadi waktu pemberian pakan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, jumpa lagi dengan saya Wahyu dari tim Editernak. Mungkin teman-teman yang sekarang ini udah sering nonton channel Gaper, teman-teman juga bisa mengikuti YouTube kami yang bernama Editernak. Nah, di situ nanti akan tayang berbagai macam peternakan dan juga ada edukasinya di situ. Nah, teman-teman, kali ini kita akan sedikit membahas seputar puncak nafsu makan pada domba ya, pada domba kambing lah seperti itu. Jadi mungkin yang perlu teman-teman pahami dahulu bahwa ternak itu ketika digembalakan, dia makannya itu kapanpun dia mau makan, itu dia akan mendapatkan akses. Jadi kalau misalkan teman-teman itu mainnya di on farm, di mana ternak itu dikandangkan, maka yang perlu teman-teman ketahui adalah ternak itu memiliki bioritme. Jadi dalam kesehariannya ternak itu ada waktu di mana dia makan, ada waktu di mana dia memamah biak. Jadi memamah biak itu dia leyeh-leyeh. Terus kemudian mulutnya itu ngunyah-ngunyah gitu. Nah, itu memamah biak. Ada juga waktu di mana dia tidak memamah biak tapi lebih ke istirahat lah seperti itu. Jadi di situ ada ilmunya. Artinya sudah ada penelitiannya bahwasanya kalau teman-teman mau supaya ternaknya ini konsisten agar dia makan lebih banyak, lebih rakus, kemudian dia bisa menghasilkan produk yang bagus dari sisi ADG-nya atau dari sisi produksi susunya, maka teman-teman harus konsisten dalam hal waktu pemberian pakan. Jadi waktu pemberian pakan ini sebenarnya kita bisa setel, tapi ada juga benchmark atau hasil penelitian yang mana sebenarnya ada jam-jam tertentu di mana ternak itu nafsu makannya bagus. Nah, contohnya di waktu jam 8 pagi sampai jam 9. Nah, kalau teman-teman ngasih makan di situ, maka otomatis nafsu makannya bagus. Nah, kemudian nanti di jam-jam 11 sampai jam 12 itu juga seperti itu. Nah, nanti dilanjut lagi di jam 4 sampai jam 7. Maksimal jam 6 lah. Nah, itu juga bagus. Artinya sebenarnya gini, kalau kita ngomongin supaya produktivitas ternak itu bagus, maka kita harus mencukupi kebutuhan intake bahan keringnya. Jadi kita nggak sekedar hanya ngasih makan secara real ya, secara real kebutuhan apa yang kita kasih. Jadi kita juga harus menghitung yang namanya dry matter intake atau intake bahan kering. Supaya apa? Supaya kita bisa memperkirakan ADG seekor ternak dalam sehari. Jadi kita bisa nyeting nih. Kalau teman-teman mainnya di penggemukan, ya otomatis kalau masalah ngomongin pakan ya kita fullin. Tapi ketika kita ngomongin di dunia breeding, maka kita ada pembatasan di situ. Pembatasan itu tujuannya apa? Supaya tidak terlalu gemuk dan juga tidak terlalu kurus. Artinya tetap ada ADG-nya, namun ADG itu disetel kendo kayak gitu. Nah, jadi gini teman-teman, ternak itu nggak ngomongin soal pakan aja,
ternak itu juga butuh yang namanya istirahat. Nah, istirahat ini sangat-sangat penting. Kenapa? Karena ketika ternak istirahat, ternak itu mau mama biak, jadi mengunyah apa yang udah dimakan sebelumnya, dikunyah, dikasih air liur lagi, masuk lagi, seperti itu kan tujuannya agar si pakan ini tercerna dengan maksimal, terserap dengan maksimal, sehingga jika teman-teman mainnya di kambing perah misalkan, maka akan menghasilkan produksi susu yang optimal kayak gitu. Nah, sama halnya di ternak pedaging. Di ternak pedaging pun juga seperti itu. Yang kita ukur sebenarnya kalau di ternak pedaging itu ya ADG yang paling gampang. Jadi kalau kita udah konsisten misalkan main di penggemukan, ya udah kita ukur aja ADG-nya. Ketika masuk sampai panen itu kenaikannya berapa? Nanti dibagi jumlah hari selama perawatan itu. Nah, itu nanti akan muncul yang namanya ADG atau penambahan berat badan harian. Nah, penambahan berat badan harian ini pun juga ya dipengaruhi oleh pakan. Kalau pakan kita sangat berkualitas, di mana energinya sangat tinggi, proteinnya tinggi, atau protein sedang lah untuk penggemukan, itu udah sangat cukup. Nah, itu nanti akan menghasilkan ADG yang optimal. Nah, sedangkan kalau teman-teman mainnya di perah atau waktu fase laktasi, itu kita nggak hanya ngomongin energi aja, kita harus ngomongin juga imbangan antara protein dan energi. Gimana umumnya untuk ternak perah, untuk pakan komplitnya protein di angka sekitar minimal 14%, maksimal di 18%. Semakin tinggi teman-teman ngatur pakan komplitnya, maka semakin banyak susu yang dihasilkan seperti itu. Namun juga kalau kita ngomongin kualitas pakan juga dipengaruhi oleh jumlah hijauan yang kita berikan, cukup atau enggak. Kalau kita ngasih hijauannya itu terlalu dikit, itu nanti dari sisi kualitas pakannya juga kurang optimal kayak gitu. Nah, soal bioritme ini kembali lagi, intinya teman-teman harus konsisten dalam jadwal pemberian pakan, karena di situ nanti juga akan mempengaruhi si domba ini berisik atau enggak. Kayak di sekarang ini posisinya dimana ini jam-jam makan sore, ini sekitar jam 3 ya. Ini udah, karena di sini settingannya biasanya jam 4, karena di sini juga di gudang pakan udah mulai produksi pakan untuk diberikan ke dombanya, sehingga si domba-domba ini akan teriak. Jadi yang teman-teman juga harus perlu pahami, domba ini soal penciumannya sangat kuat. Kalau teman-teman ngasih ampas tahu, kalau misal sore hari ya ampas tahu datang, dia akan teriak-teriak sendiri karena dia mencium aroma ampas tahu itu. Nah, sama halnya dengan pakan. Jadi pakan itu tidak mesti juga terkait rasa. Flavor atau bau juga sangat-sangat penting. Maka kenapa ada beberapa produk yang itu diambil dipakai di dalam pakan dengan tujuan agar aroma si pakan ini bisa merangsang supaya kambing atau domba kita itu nafsu makannya meningkat. Contohnya apa? Kayak misalkan aroma rumput, aroma tetes, aroma kopra. Nah, itu biasanya ditambahkan dalam pakan dengan tujuan agar merangsang si ternak ini supaya lebih rakus, lebih senang makan, dan intinya lebih rakus lah, seperti itu. Nah, mungkin itu sedikit gambaran soal rakus tidaknya si domba itu. Kita kembali lagi sedikit, kalau kita soal ngomongin di suplemen, sebenarnya kalau kita ngomongin suplemen itu ngomongin rakus itu ada di vitamin B kompleks. Jadi kalau teman-teman ngasih vitamin B kompleks secara rutin, itu juga menjaga tingkat kerakusan si
domba-domba kita. Sama halnya dengan ketika kita menjaga si ternak ini tetap sehat. Ketika ternak itu sehat, otomatis mikroba yang ada di rumen itu bisa menghasilkan vitamin B kompleks lengkap, dan itu juga bisa sebagai suplai vitamin B kompleks untuk ternak kita. Jadi kenapa kita harus konsisten dalam pemberian pakan? Salah satunya agar mikroba yang ada di rumen, di pencernaan si ternak ini tetap stabil, gak gampang stres, gak gampang mati, sehingga dia bisa tetap suplai energi, suplai vitamin B kompleks untuk ternak kita, sehingga ternak kita tetap bisa produktif. Nah, mungkin itu sedikit sharing-sharing dari saya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.